paran masih ngonek, tahu-tahu wi ngebel, astagfirullahaladzim. Padahal jam 12 dia sudah harap makin dia ke Jakarta langsung ke bil, mungkin dia nggak pulang nih. Ini dalam rangka ikut karena sebagai pengurus wilayah Nahdlatul Ulama diajak oleh pimpinan pusat untuk ikut memberi masukan siapa yang bakal jadi menteri kalau Jokowi ini sah jadi presiden. Bukan hanya Jokowi saja, kalau Prabowo pun juga bisa. Nah, kemarin dia juga bersilaturahim dengan gubernur, itu juga kita bicarakan. Insya Allah kalau perjalanan ini baik, mungkin pesantren ini tidak lama lagi akan terus berkembang. Karena salah satu program dari pemerintah yang baru ini adalah mengembangkan secara khusus mutu pengembangan pondok pesantren. Bahkan akan ada namanya Hari Santri Nasional. Nah, ini luar biasa, belum pernah terjadi sepanjang Republik ini ada. Mudah-mudahan pelunggung Sami ikut berdoa, siapapun nanti yang diizinkan Allah betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, namun yang ngiring bicara halal bihalal niki dibelo niki Bu, tetapi halal bihalal sendiri istilah niki hanya dengan Indonesia pelinggim Sami doang wikan. Sebab halal bihalal ketuan dengan Mekah nintahunkeun ngapukeun ada halal bihalal, apalagi dengan Madinah, dengan Mesir. Acara ini khusus produk Indonesia atau umat Islam Indonesia. Pasien dong guru Faisal lain din halal bihalal ucapan nu bahasa halal bil istihlal. Ya tentu karena arasin, lamun arasin berarti minta dihalalkan. Masa dong guru ini, dari halal ya tengiring nanti makin niki ya saling halalah. Bisa memang selama ini arak tocak kurang nyambung sila makin tot ngiring makin nggak pernah ngelim malik. Bisa tahu selama ini mungkin arak tocak wah kurang bagus bicara kita hubungan pelinggim tiang Sami, maka halal bihalal ini tempat, ruang dan media jadi makin yang disediakan untuk kita berislah, melakukan perdamaian kembali. Maka seringkali disebut dengan muslihin, orang-orang yang mau melaksanakan islah. Hadirin rahimakumullah, lamun tu Mekah yang baru oleh umrah mulai Mekah niki lamun tuah engkah sa'i baju ihram entah kasai arat paranan tahallul gitu guru. Tahallul itu artinya sudah halal. Waktu itu masih gaduh ihram no, waktu baju ihram demah terganggu aparan gunting-gunting semet dia terganggu pasti ihram niki. Apalagi dia ngereceh-receh jokinan kanan bang. Nah begitu tahlul boleh dia. Nah maka tahallul ini juga diambil dari istilah halal bihalal juga, sudah halal. Nah sekarang niki saya yakin kita semua ini adalah pernah banyak urusan sebagai sesama hamba Allah. Tentu tiang dengan Tuan Guru Mutawali, dengan Ananda Tuan Guru Haji, lalu Ahmad Tamim Khairi, dengan pelunggu juga dengan siapapun, apalagi di sini ada hubungan musyawarah banyak retak-retak luwe tahu sekelap-kelap. Nah sekarang ini mari kita mari kita pererat kembali yang disebut dengan halal bihalal. Tetapi sesungguhnya halal bihalal ini sebenarnya bahasa lain adalah silaturahim. Silaturahim ini memang paling esensi. Ini mahasiswa banyak ini. Saya kasih resepnya aja. Kalau mau maju termasuk pondok ini, salah satu kuncinya silaturahim.
Kalau tiang memberi makna silaturahim ini membangun jaringan. Namun bahasa yang lebih sederhana, pergaulan. Membangun pergaulan. Orang yang gaul itu pasti enak. Ini banyak, Niki, maaf Tuan Guru Mutawali, walaupun kita Tuan Guru kurang gaul kadang-kadang. Kurang gaul ini kurang rezeki. Pak Camat aja kurang gaul juga kurang rezeki. Pak Bupati kurang gaul, artinya dia harus membangun jaringan. Namanya Lombok Tengah Niki, wikan Pak Camat, ini maluik kepeng benang. Tahun ya rolong makin 300 kilo, lelah ngadu berutang. Berutang pun tidak dapat kalau tidak punya hubungan yang baik. Maka silaturahim penting. Ini dulu. Nah, karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Mamanik Rasulullah, mungkin dia kemarin sampaikan waktu siaran RRI terakhir di pembukaan Ramadan, di buka puasa, itu pengurus wilayah katanya. Isi ceramah saya soal silaturahim. Salah satu Manik Rasulullah, maukah Anda jadi orang baik? Ya ayuhanas milin kayun beringim sami jadi orang yang baik atau orang unggul, orang berprestasi, orang punya reputasi, macam-macam itu maksudnya. Oh lubala, meran Rasulullah siap melihat lalu jadi dengan solah, dengan baik, dengan unggul, dengan berprestasi. Kalau mau syaratnya 4. Ini catat baik-baik, Ibu, kita semua. Namun 4 syarat ini insya Allah kita akan sukses, termasuk memimpin pesantren, memimpin sekolah, memimpin masyarakat, memimpin mahasiswa. Apa yang 4 niki? Yang penjolok 4 niki menjadi 4M. Ada yang gampang. Mungkin M niki Pak Camat cepat apa? Nanti dia penteran dia turah lah mak. Niki saya kasih anunya aja, kisi-kisinya saja. M pertama, Absus salam. Absus salam, bangunlah kebersamaan, bangunlah kedamaian, taburkanlah salam, dan seterusnya. Kalau bahasa yang lebih sederhana lagi, saya kaca tebedait harus ramah, harus jangan pernah ada di hati ini Anda lebih hebat atau aku lebih hebat. Membangun kebersamaan ini ruwen doang molah, ucapannya gampang, susah Pak. Imam saja dengan makmum kalau tidak ada kebersamaan pasti rame. Tukamat, tuban ini harus satu namanya kebersamaan. Sama maunya antara imam dengan makmum. Sama maunya antara masyarakat murid dengan guru. Ini lemon guru halalun, murid haramun, dan ini dah. Harus sama. Nah, membangun kebersamaan ini itu yang tidak mudah. Tadi disebutkan sama Tuan Mutawali, setiap pilkada, pilpres, pilgub, pileg, selalu saja kita pecah belah karena belum ketemu kebersamaan. Nah, sekarang sudah selesai. Mari membangun kebersamaan lagi. Ini yang disebut dengan mem yang pertama, absus salam, bareng-bareng. Itu sebabnya dulu dengan toak tite bagian laut ini saya kira masyarakat Ahlus Sunnah wal Jamaah lamun begawi seringkali begibung. Ada supaya bersama-sama, makan bersama-sama, telak bersama-sama, selama itu kita berdialog dengan teman kita sendiri. Jadi luar biasa peninggalan orang tua kita. Tuh makin dikit kan wah kurang loh dengan begibung, makin cukup dengan kotak. Namun kotaknya tuh tokakan balai penulik. Nah, kalau begibung pasti duduk dia. Maka penting absus salam ini, membangun kebersamaan. Tetapi ada rumusnya, ada rumus niki. Kiai Hasyim Muzadi, seorang ulama besar, mantan pengurus PBNU Bebasir. Kalau ketemu dengan orang, jangan tonjolkan perbedaan. Yang ditonjolkan apa tuh pade. Sak pade no terus, jangan cari yang berbeda. Saya NU, yang lain tidak apa nak enjoy misal atau Muhammadiyah, jangan bicara itu, bicara mana yang sama. Sama-sama kita berjuang untuk Islam. Ini yang dia lama-lama menjadi enak. Lagu-lagu nak aduh, si keturunan siapa, tiang keturunan siapa, tidak ketemu dia.
cari di mana kita sama. Ini namanya membangun kebersamaan. Dan kalau sudah sama, jangan dipaksa berbeda. Makin niki di Pelambe dan sekitarnya jelas masyarakat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau bayang subuh dia kunut, kalau orang meninggal dia talqin, kalau dia tarawih 20 rakaat, itu namanya kebersamaan. Jangan coba-coba datang lagi, aduh ini ganggu, ini bidah, itu pasti kacau. Karena dia tidak membangun kebersamaan. Sudahlah, ada yang suka makan percing, ada yang suka makan daging, biarkan aja itu suka-suka, yang penting halal dan tidak bertentangan dengan agama. Ini resep, namanya cara orang bersama-sama. Sekarang yang satu Jokowi, yang satu Prabowo, jangan dibicarakan apa yang sama. Mari membangun Indonesia, masih membangun Lombok Tengah, enak dia. Untuk yang kecil suara pas bupati ya, lekon ngelilik, 5 jam ngelilik. Nggak mau saya bicara, aku pilih murid nggak mau. Karena kita sudah tahu masing-masing. Ini penting untuk membangun kebersamaan ini. Jadi yang sama jangan dipaksa berbeda. Tetapi kalau berbeda jangan dipaksa sama. Wah jelas tak berbeda, kenapa mau paksa sama? Perempuan sama laki kan berbeda. Jangan mau yang laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki, tidak bisa. Ini yang seringkali di dunia ini kacau balau. Itu konsep Nahdlatul Ulama sangat indah ya. Cukup dengan absus salah. Yang sama mari kita bangun bersama-sama. Kalau yang berbeda paham kita berbeda, selesai. Lain tutuk, lain adat, lain gobok, lain adat, sudah paham kita. Jangan lagi disamakan. Yang penting halalan thayyibah. Dulu makin baru nulis sekolah leman Madinah, leman Makkah atau leman manalah. Oh buru-buru maunya merusak yang ada sudah ada. Dia bagaimana tidak kacau masyarakat. Emang di Makkah itu makanannya tepung terigu atau tepung roti. Mau dipaksa makan di Pelambe jelas tidak mungkin. Kita makannya nasi. Toh roti sama tepung sama-sama halal. Selesai. Niki namanya M yang pertama. Ini juga halal bihalal juga. Katanya kita mau halal bihalal. Halal bihalal supaya kita halal. Tapi kalau masih menonjolkan perbedaan, pasti terjadi haram lagi, pecah lagi. Nah, niki, ibu-ibu, bapak-bapak yang terhormat, niki juga kalau janji Pak Gubernur siapapun saya sampaikan, siapa saja, ini resep. Makanya saya hari kata berat, enjoy aja, caranya santai saja, ketemu dengan teman-teman dari kalangan Nahdlatul Watan, enak aja kita sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa kita mau bicara baju? Karena baju itu soal selera, tidak bisa dipaksa. Saya senangnya jaket yang hitam, bapak senangnya jaket kulit, sudahlah. Yang penting sama-sama halal. Satu, ingatin mahasiswa, dosenmu tuh maaf banyak murid saya di Kediri itu. Yang kedua, yang kedua, wasilul arham, ini halal bihalal di sini. Bangun jaringan, bangun pergaulan. Bahkan kalau orang tidak gaul pasti tersingkir dia. Kalau orang makin niki, orang sedang halal bihalal, berarti apa orang halal bihalal kan berarti kita sama-sama datang ngaji. Jangan sampai di sini pakai you can see, itu udah gaul namanya. Yuk, saya datang dengan halal ngaji kok menurun pakaian, tidak bahaya, itu namanya tidak gaul. Atau juga memberi ceramah. Kalau yang ceramah itu ibu-ibu yang kelas bawah ke menengah, carilah metode yang sama dengan dia, baru gaul. Atau misalnya pelunggu kami ada pengantinan malam-malam, jangan pakai kacamata hitam, pasti tidak gaul namanya. Lunasan tuan guru. Nah, ini nama wasilul arham. Jadi membangun jaringan dalam hal yang luas sekali. Lebih jauh lagi, jangan pernah bosan membangun silaturahim dengan siapa saja, apakah dengan Cina, apakah dengan Amerika, sama saja. Karena siapapun di dunia ini pasti ada manfaatnya. Yang tidak boleh kalau diajak melanggar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Dia terganggu mati dan kiri-kiri kadung lelek putih. No prinsip NU.
namun NU dari baru lahir sampai sekarang enjoy saja, aman saja, siapapun presidennya, siapapun jadi presiden pasti yang ditanya NU. Nah, sekarang ini dia mau gebel juga dalam rangka diminta pendapat kita. Saya jadi menteri agama, saya jadi menteri pendidikan, siapa menteri itu ditanya juga, kita ingin bawa masukan. Mudah-mudahan masukan itu sama dengan orang yang di sana. Berarti insya Allah Ahlus Sunnah wal Jamaah akan tetap jaya. Jadi kalau mau jadi kepala desa, apa camat, mohon maaf Pak Camat, atau bupati, gubernur, tidak buat jaringan, mustahil NTB bisa. Karena NTB ini kecil, uangnya kecil. Beduin KP ngarap 1, sekian triliun. Sementara kebutuhannya 30 triliun. Betul tapi tekan. Apalagi Lombok Tengah. APBD-nya nggak tahu berapa APBD. Pendapatan daerah mungkin belum sampai 300 atau 400 miliar. Belum. Terpaksa harus cari. Nah, cari ini siapa? Harus membangun jaringan silaturahim. Ini noak-noak silaturahim belum apa-apa sudah dikti orang, tak bisa. Ada caranya, ada sopan santunnya, dan ada metodologinya. Nah, dari hari ini belum kami kita bersilaturahim supaya kita murah rezeki, panjang umur. Kalau mati dalam husnul khotimah. Ini M yang kedua nih. M yang ketiga, tutup baju lu, jam kediki, lalu kita dulu. Ananda Tamim niki yang meneruskan. Pak Camat ya, tahu kan cari tahu lawan luwih niki. M yang ketiga, M yang soal ta'am. Nah, kereng roah. Betul ini. Namun ganti dengan telai dengan sugul kupi tidak bisa Pak. Ada apapun harus sering pertemuan dan memberi makan orang lain, itu dalam arti yang sempit. Dalam arti yang luas, bangun kesejahteraan bagi masyarakat ini. Barang beta mak nyurah makin lagi manusia lapar nggak bisa. Barang beta mengandak manusia jok TKI nggak bisa, bahkan di situ ada uang. Nggak lalu bilin sendiri karena itu ada uang. Makanya bangunlah kesejahteraan kalau mau baik. Ini yang belum. Apalagi yang lebih sempit lagi, sebagai pimpinan pondok kita sering seperti ini. Syukur kalau kita potong sapi, potong kambing, sehingga enak orang. Kalau orang sudah kenyang, insya Allah sepi dia. Makanya sekarang kalau ada investor masuk, Pak Camat, tidak pernah bicara di kantor bupati, percaya saja. Tidak pernah bicara di kantor gubernur, cari restoran. Carilah dia ke kota, carilah ke Senggigi, carilah di villa. Di situ dia bicara ada restoran sambil minum. Yang 15-20 hari ke Jerman, dan belum pernah saya masuk kantor, selalu di restoran ke restoran. Ini memang betul sabda Rasulullah, ta'amut ta'am. Namun dengan maaf, namun dengan jari linsir 2 jam tutokul, ini lah sugul kupi, apalagi waktu makan. Wah, kedua kali tidak sudah kita ke sana. Makanya saya lihat, ambil contoh yang paling sederhana, Tuan Guru Muzi saja, guru kita, pemimpin kita, nggak pernah kering gitu. Siapapun yang makan dulu. Ya apakah suka atau tidak suka soal kedua. Tapi itulah pendekatan it'amut ta'am. Tugas negara adalah membangun ekonomi. Itu it'amut ta'am. Luas dia. Insya Allah dari lama munara temu ibu, nenek nyebeng, pecatan. Nenek ngonek lalu ini kopi darat, teh darat lalu. Ini harus, apalagi sesama kawan. Ayolah kita makan dulu. Kalau ini baik, penting. Dan di Mekah juga begitu saya lihat. Yang ini yang keempat, yang ketiga, yang keempat dan ini yang terakhir. Langsung tiang lunas pamit. M yang keempat, wasallu wan niyasun niyamun. Kalau ada waktu nyering kita sholat malam, lapor kepada Allah, ya Allah saya ini pejabat negara, sudah saya melakukan sesuatu, tapi belum juga bisa lapor kepada Allah. Sekali-sekali sembahyang malam ketika orang nyenyak tidur, lihatlah bumi ini, lihatlah, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, Engkau besar, siapa yang menjadikan gunung ini? Lamun ngurus keturunan, kadang-kadang 15 keturunan apa? Ahmad Taki
Syafuddin bin. Tapi kapan gunung ini di Sulawesi tidak tahu kita. Subhanallah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bacalah subhanallah, bacalah alhamdulillah, dan sekali-kali baca istighfirullah. Lihatlah anak kita, lihatlah istri kita, ya Allah, dari mana kamu lahir? Kok sekarang tidur bersama saya? Anak saya, cucu saya, subhanallah, bisa. Ini semata-mata karena Allah. Mohon ampun ya Allah, saya belum sukses, pondok saya belum jadi, anak saya, mohonlah kepada Allah. Pasti Allah Maha Tahu. Lagu ini kan itu lagu tulis menek. Lu kali menek ndes saya. Itu ini. Makanya sulit jadinya kita tidak mohon. Makanya kalau orang aku jadi doa, parah doa. Tiang doang maaf, ndek ya sukul doa ke dia. Ndek wah ngaturin niki. Tunggu usah tamim kok aku. Arah ini kalau dengan kayu anu dikanggo. Jadi coba-coba mau baik doa ke dia. Jadi coba-coba. Doa itu begini. Dia niki kan jatuh dari pesawat, terang kapal terbang dari ketinggian 32 kaki, mati pesawat nih, turun hancur seharusnya, tapi dia ngira dapat uang lagi. Ini karena berkat sholawat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu kejam dia ditemuku di bekal 2 jam, 2 jam. Wah, mendengar orang nangis doang di atas, mati 2 jam. Tahu hidup lagi, masih ingat mungkin belum tawan, masih ingat. Itu juga karena Allah. Sampai sekarang hidup dan banyak lagi. Hampir-hampir kita di penjara, macam-macam fitnah. Alhamdulillah keluar lagi. Ada salawatnya. Lo salawat niki 2 bu. Selawat ketu-tetu Allahumma sholli ala Muhammad. Ada selawat kedua selawat majazi nyumbang hendak kita. Bagus selawat kedua ada kiri kanan. Nah karena itulah ada di istighosah kita semua isinya selawat, tapi ada penjuluk tiada selawat tokcer. Becat nyari ini. Lagu ndiki abeng dengan lamun di beguru saja. Apalagi lamun dengan memadu kacen telu aman. Aman tutuan. Saya ke sopok keluarga aman. Dong nendek. Yuk tunggu musi baik. Apa judul banyak. Oh, kamu udah tahu lekan. Wah, ini namanya tekanan ini masih. Saling kelok baik. Kemudian sama-sama sarjana S2, sama-sama pejabat dalam tanda petik, satu rumah, saling cari. Apa doa salawat Nabi. Lagu nenek belum langsungnya. Apalagi Ustaz Tamim lawan julum, lamun dengan lawan nyala amlau. Nah, ini berlaku nih antum haramun wa ana halalah. Lamun diarani. Ini ada untuk makhluk. Ini kita baca. Ini kunci keberhasilan. Wasallu wan niyasini amun baca selawat di tengah malam. Insyaallah. Lagu niki arak kalir berjorak-jorak atau arak kalir detu. Insya Allah, karena itu tadi sudah baca sholawat badar. Mudah-mudahan pesantren ini, pesantren kita semua tidak lama lagi segera akan berkembang menjadi satu-satunya tempat Mambaul Ulum, Miftahul Ma'arif, sesungguhnya namanya lagi kunci ilmu pengetahuan. Kalau sudah kena kuncinya akan terbuka semuanya. Para niki ada kahangat matur neletian niki mau pintu lalu untuk beli pesawat niki susah. Alah, bau dengan budaya. Yang terakhir saya akan tutup kurian ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islah bainan nas. Tidak ada wacana, tidak ada pembicaraan, tidak ada pidato, tidak ada napi-napilah yang terbaik di sisi Allah kecuali ucapan, kegiatan yang mengarahkan sering-sering mengajak orang bersedekah. Makin dikit apa sedekah kita ini? Saya ada dompet saya mau sedekah di sini. Ada berapa 1 juta itu Pak Tuan Guru. Itu bukan atas nama NU, atas nama saya selaku ketua NU memberikan etamu ta'am tadi. Mudah-mudahan ini berkembang nanti dari luas. Yang kedua, au ma'rufin, sila ya tengiring mengajak kebaikan. Siapapun jangan pernah berhenti, termasuk membuang sampah pun juga harus kita ajak. Yang terakhir
terakhir islah bainan nas, merukunkan orang. Ini yang paling susah. Saat berembitan batur bersatu ini susah. Inilah tugas negara, tugas pemerintah yang paling hakiki, dan itu tidak bisa dilakukan sembarang orang. Karena itu jadi pemerintah juga pahalanya besar, jadi negara pahala besar kalau merukunkan orang. Ini paling luar biasa. Saya kira ini hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ampura demikian, sekaligus mohon maaf minal aidin wal faidin. Lebih kurang insya Allah di waktu lain kita akan datang lagi dan akan ikut perjuangkan. Tadi ini banyak curhat, banyak keluhan. Tuan Mutawali belum pernah dapat apa-apa. Saya pikir jaringannya harus dipertebal, Pak. Pasti itu jaringannya kurang. Satu jalur jaringan. Milik TGP lain, nggak usah. Jangan TGP tidak dapat, ada artinya buat kita. Mari kita buat jaringan yang baik. Sering-sering silaturahim, insya Allah. Tunas paham nih, sampai niki dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.